Hari ini hari ke-10 Ramadan aku milih untuk cari yang agak ini deh, agak santai deh gitu. Gimana tanggapan kamu mengenai kayak cowok main cewek itu kan, aku nggak bilang itu benar, tapi kayak sudah dinormalisasi ya. Kayak denger cowok main cewek itu kayak biasa cowok mah, gitu kan. Nah, gimana pendapatmu kalau cewek nih yang main cowok? Banyak. Cuma biasanya mereka halus gak sih mainnya? Sama aja sebenarnya, maupun cewek maupun cowok, cuman beda caranya aja, gitu loh. Kalau cewek yang main cowok, cara ngebedainnya gimana tuh? Hampir sama dengan cowok sebenarnya, hampir sama dengan cowok. Kalau Jadi kayak, caramu? Oke. sama aja sebenarnya, maupun cewek maupun cowok, cuman beda caranya aja, gitu loh. Kalau cewek yang main cowok, cara ngebedainnya gimana tuh? Hampir sama dengan cowok sebenarnya, hampir sama dengan cowok. Kalau Jadi kayak, caramu? Oke. Oke, balik lagi Ganji 35 After Podcast. di 10 Ramadan hari ini. 10 Ramadan? Oh ya, oke. So tinggal beberapa hari lagi. Oke. Kemarin itu ceritanya ada yang komplain, katanya pembahasannya kita berat-berat mulu, Beb. Kita udah taping berapa episode, berat semua sih. Berat semua. Makanya itu hari ini hari ke-10 Ramadan aku milih untuk cari yang agak ini deh, agak santai deh. Gitu. Gimana tanggapan kamu mengenai kayak cowok main cewek itu kan, aku nggak bilang itu benar, tapi kayak sudah dinormalisasi ya. Kayak denger cowok main cewek itu kayak biasa cowok mah, gitu kan. Nah, gimana pendapatmu kalau cewek nih yang main cowok? Banyak. Cuma biasanya mereka halus gak sih mainnya? Mana aku cowok lagi ya, ini pasti calon-calon diserang cewek-cewek ini pasti. Tapi yang setauku sih dari tongkrongan, dari obrolan di teman-teman juga, sama aja sebenarnya, maupun cewek maupun cowok, cuman beda caranya aja, gitu loh. Kalau cewek yang main cowok, cara ngebedainnya gimana tuh? Hampir sama dengan cowok sebenarnya, hampir sama dengan cowok. Kalau Jadi kayak, caramu? Oke. hampir sama, yang jadi banyak lah teman-teman cewek yang contoh misal mereka juga lagi nggak mau terikat hubungan, ya Oke, nggak mau komit lah ya. nggak mau komit, ya jajal sana jajal sini gitu, entah itu kebutuhannya apa, aku nggak ngerti, karena kebutuhannya kan banyak banget. Cuman kalau menurut rumor yang beredar, biasanya kalau cewek larinya ke duit, bener nggak sih? Nggak juga. Nggak mesti. Nggak juga, karena pernah ada temen tuh, ya cuman mau senang-senang doang, dia punya duit. Cuma Dia punya cari duit. fun-nya doang ya. Cuma cari fun-nya doang, sama aja kalau di laki kan, dia punya duit gitu. Dia juga nggak mau yang kayak manfaatin doang gitu. Yang ya udah, sama-sama suka berangkat gitu. Kenapa enggak gitu ya? Kenapa enggak? Banyak. Jadi kalau bilang orientasinya duit, nggak semua sih. Nggak semua. Karena cewek-cewek yang udah settle kan banyak tuh. Tapi masih player aja tuh juga kan. Entah itu dia punya pasangan ataupun dia juga memang single, tapi dia nggak mau terikat komitmen, banyak banget.
Kita nggak usah muna lah, di tongkrongan banyak lagi Iya. yang tapi ya itu urusan mereka gitu. Kita Ya no judge, cuman itu urusan pilihan lah. pilihan ya. Cuman biasanya tuh aku lebih setuju ketika ngomong cewek kalau jadi player tuh lebih nggak kelihatan dari cowok gitu. Kenapa? Nggak tahu ya. Cuman kebanyakan tuh kayak cewek-cewek itu kalau apa ya, kalau main tuh lebih kayak ke eh Ada bisikan tuh, main bersih. main bersih. Oke. Main cantik. lebih nekat kali ya kalau cewek. Kalau aku bilang sih lebih terstruktur. Lebih terstruktur ya. Oh ya, itu masuk akal. Lebih terstruktur. Ini entah mungkin akunya yang kurang bergaul atau gimana kali ya. Cuman aku tuh selalu bahkan tuh nggak kepikiran kalau bisa sejauh itu mainnya. Misal pernah ada temen nih, Iya. cewek. Aku bahkan nggak sampai mikir sampai ke sana mainnya. Padahal dia bisa mikirin tuh sampai situ ternyata. Kita ngomong lebih spesifik lagi. Maksudnya ke situ ke mana nih? Dia bisa sama lebih dari 5 orang. Oh wow, Bersama- Good player. bersamaan. A pro player. Wah, Maybe she's a coach. pro playernya gamers kalah itu. Bisa lebih dari 5 orang. Dan enggak Pernah nanyain nggak ke sahabatmu itu waktu itu? pintar caranya dia. Jadi dia itu setiap kan setiap ketemu sama cowok-cowoknya ini, cowok-cowok itu kan kalau ngobrol itu selalu yang di sanjung itu egonya, pride-nya dia. Ya selalu kan egonya. itunya kan, gitu. Makanya kita sering dengar kalau kayak tempat-tempat kayak karaoke, LC kayak gitu. Bahkan ada yang beberapa hari ini viral tuh, Ya. yang Mantan LC. ya oke. kamu nonton juga itu? Nonton juga. Itu kan ya benar katanya dia sih, memang yang Puji-puji aja. Ya. terus gitu. Nah, triknya dia kurang lebih sama seperti itu. Kurang lebih sama, tapi ketika ditantangin, dia itu selalu gantungin. Oh oke. Similar ya sama. Oke. Ya kan? Ya. Dia selalu gantungin gitu. Gantungin aja semua. Iya, semua dikasih harapan aja ya. Iya, cuman dia nggak mengatakan iya. Cuman dia gantungin terus. Dan yang lebih kerennya, dia punya argumen si cewek ini. Ya, kan aku nggak pernah bilang iya. Jadi ya terserah, kalau kamu masih mau ngejar ya monggo. Iya. Iya kan? Iya. Dan ada satu kata-kata tuh, kalau aku rasa sih kalau laki-laki dikasih kata-kata seperti itu tuh pasti bingungnya setengah mati. Iya. Seperti apa itu? Ketika laki-laki itu udah mulai suka nih sama dia cerita nih, Bi, ketika si ini nih udah mulai suka tuh, dia selalu ngejar tuh. Dia pokoknya dia mau ngiket gitu. Tapi gue selalu dari awal bilang, kalau misal memang nggak mau nunggu, nggak mau sabar, ataupun kamu mau sama wanita lain ya silakan. Kan laki itu dikasih kayak gitu tuh justru tertantang. Makanya kerawat semua, dan semua diperlakukan kayak gitu. Kaum madam ya. Ini true story ya. Ya, true story. Oke. Jadi banyak kali, malah lebih menurutku sih lebih pro yang cewek itu ya. Kebanyakan. Terstruktur ya. Karena mainnya mungkin lebih banyak kan ke tarik ulur. Kalau cowok tuh kan mungkin fondasinya lebih kayak ke ngejar gitu. Kalau yang cewek tuh mainnya kan mesti tarik ulur. Polanya tuh kalau cowok itu kebanyakan kejadian itu kayak nggak berhenti sampai dia dapat. Tapi ketika dia dapat, dia semudah itu untuk lepas gitu loh. Tapi kebalikannya, ini yang bahaya justru malah yang kayak
tarik ulur terus si cewek ini. Wah, bahaya. Karena orang terombang-ambing kan, dia nggak ngerti itu. Mau kemana sih ini? Mau mundur udah melangkah jauh. Mau mundur langsung dikasih omongan yang membangkitkan kan gitu ya. Tapi dihajar terus, dipepet terus, tapi kok nggak jelas. Iya, memang salah satu kalian cewek adalah mengencourage people, ya. Couldn't agree more. Ya kan. Jadi banyak sih di tongkrongan. Ngomong-ngomong soal bermain ini ya, pernah ada stigma dari orang-orang di luar sana waktu aku. Kamu kok banyak pengalaman soal yang kayak gini ini? Mungkin banyak bergaul dengan orang-orang yang kebetulan aku terjebak di dunia yang seperti itu mungkin ya. Oke. Stigma di luar sana yang mengatakan bahwa selama kamu nggak ada ikatan perkawinan, maka kamu bebas melakukan apapun sih. Kamu agree apa enggak dengan stigma itu? Bebas melakukan apapun itu dalam hal apa? Ya, bebas mingle dengan siapapun. Selama kamu nggak terikat perkawinan, sah-sah aja. Mingle sama siapapun. Kayak kamu pacaran lah, nggak ada hak untuk mengatur kamu. Kamu mau dengan siapapun, mau apapun itu, ya kamu bebas. Oh enggak sih. Kalau udah maksudnya udah pacaran sama orang nih. Iya. Kalau aku sih nggak setuju ya kalau bisa mingle sama orang lain lagi gitu. Kecuali kalau misal masih menerawang tuh. Menerawang maksudnya. Seeing someone, ya. Okay. Tapi belum ada. Bukan belum in relationship. Belum. Oke. Itu biar. Bebas lah. Bebas. Nah aja juga boleh. Cuma normalnya orang sebelum menikah kan ya pacaran dulu lah ya, pacaran. Tapi kita nggak perlu, kita nggak bisa menutup mata, banyak yang melakukan itu. That's correct, karena mungkin mereka menganut stigma tersebut. Ya, banyak kok. Iya. Ibarat kata di istilah tongkrongan tuh menabur benih dulu yang mana yang yang mana yang kira-kira cocok ya kan, nanti yang mana yang tumbuh. Sebar aja ke semua. Fair or not? Nggak fair. Nggak fair ya. Oke. Nggak fair. Karena ya itu kan bentuk, kalau udah pacaran apa bedanya sama menikah sih sebenarnya, kurang lebih sama. Probation. Cuman komitmennya kan sama. Ya. Sebenarnya. Jadi kalau ketika udah pacaran ya udah gitu. Sama aja gitu. Iya kan? Cuman ya paper aja nanti. Ya. Melegalkan aja paper itu ya. Tapi kalau belum ada komitmen sama siapapun ya hajar. Sama siapa aja boleh. Masih setuju dulu dengan konsep tadi tebar benih ya? Masih lah. Oke. Wajar lah. Karena kita nggak ngerti yang mana, nggak ngerti itu maksudnya yang kita ketemu sama siapa. Iya kan. Wajar aja sih. Banyak orang yang melakukan itu dan itu sah-sah aja selama itu kan ini kan nggak menyakiti siapapun, nggak mengkhianati siapapun. Oke. Berarti balik lagi ke topik yang si cewek pro player tadi ya. Oke. Dia menabur benih ke 5 orang secara bersamaan. Ya. Si cowok dikasih tantangan, ya kamu mau ngejar aku ya, kalau kamu mau aku ya kamu tunggu. Ya kan? Meskipun nggak ada yang tahu kapan kamu sampean menunggunya. Menurut kamu, nih cewek jahat nggak sih? Dia belum ada komitmen. Belum, semua diokein. Semua dipepet maksudnya. Semua dipepet. Semua diain, semua ngajak keluar oke. Semua ngasih ini apa namanya perhatian ngasih perhatian. Sah-sah aja sih menurutku. Nggak apa-apa sih. Karena itu meskipun mereka belum terikat satu komitmen, tapi itu ada persetujuan dari si cowoknya juga. Cowoknya juga kalau tergantung cowoknya juga, ketika dia digantungin kayak gitu, dijanji surga apa segala macamnya seperti itu, dan dia
nggak masalah soal itu, ya kan ada kesepakatan kan di situ mereka sebenarnya. Iya kan, dia tahu gitu. Dia pasti si laki ini juga pasti punya feeling. Ini orang gimana sih? Iya toh, dia pasti bisa ngebaca. Tapi kalau memang halnya seperti itu, bukannya itu pemberi harapan palsu ya? Ya tergantung perspektif orang masing-masing lihatnya. Ya bisa gitu. Karena laki itu kalau misal yang pride-nya yang diusik tuh, dia kan juga pasti udah tuh ego yang main juga kan. Dia kejar sampai dia dapat. Entah itu dia tersakiti, entah itu dia nangis bombay, entah itu gimana nantinya, ataupun mungkin bisa jadi dia berhasil rebut hatinya si cewek ini. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi adalah ketika kamu dapetin itu, kedepannya setelah kalian jalan, setelah kamu tahu karakternya seperti itu, apakah hatimu tenang? Itu pertanyaanku. Ya. Oke. Karena kan proses itu juga ada cerita di situ. Jadi kan lumayan kepikiran pasti ya. Apakah dia akan stay sama, apakah dia akan loyal sama komitmen yang sudah dibangun ini setelah sekian lama, ya kan? Atau gimana? Itu pertanyaanku itu. Apakah kamu mau melanjutkan sama orang seperti itu apa enggak gitu? Dan tidak ada yang menjamin soalnya. Ya. Enggak akan terjadi seperti itu lagi. Karena semudah itu maksudnya kayak ngegantungin itu kan maksudnya apa ya? Di situ juga bisa kelihatan karakter orang tau. Kurang lebih. Iya kan? Ya. Sebenarnya. Jadi ya agree disagree, jadi ya itu pilihan masing-masing gitu. Begitupun juga cewek-cewek nih kalau ngadepin cowok yang seperti itu, ya kalian juga harus mempertanyakan itu sama diri kalian sendiri, apakah kalian akan siap ke depan. Nah, ketika kamu udah mendapatkan dia dan perilakunya seperti itu, kamu oke apa enggak? Karena itu lain cerita orang ketemu sekali one night stand cabut ya, habis itu udah nggak pernah ketemu lagi. Ya. Itu justru malah Ya sudah, malah goodbye. ya. Yang susah kan memang kalau yang dipelihara. Makanya banyak tongkrongan cowok itu di luar sana ya. Nggak usah pakai hati, beli aja. Bener nggak? Iya kan? Iya kan? Itu bener loh. Beli putus. Nggak pusing. Ketimbang pusing. Ya. Beli putus aja, selesai, nggak ada urusan gitu. Nggak ada kreditan tuh. Ya. Cash keras di depan, udah nggak ada tiap bulan kreditannya. Oke. Ya kayak gitu-gitulah banyak orang-orang di luar sana seperti itu. Tapi pertanyaanku adalah, kalau di cowok-cowok kan, ini aku nggak ngerti. Yang aku nggak ngerti tuh ini. Kalau cowok-cowok kan, misal main ceweknya itu bukan yang dianggap orang-orang di luar sana itu kan, main cewek itu, konotasi main cewek itu benar-benar pacaran sana sini. Sementara kan main cewek kan banyak yang kayak contoh kayak beli putus segala macam, itu kan main cewek juga. Ya. Iya kan. Nah kalau cewek itu yang kayak gimana ya? Itu yang ngerti itu. Ya mungkin lebih ke pacaran sana sini sih. Lebih ke kayak gitu. Biasanya kalau dia mau yang kayak gitu-gitu ya biasanya orientasinya duit. Jualan memang gitu. Tapi kalau udah gimana ya, cewek kan soft ya. Jadi lebih gampang baper sih kalau menurutku. Jangan. Nggak setuju tuh. Nggak setuju ya? Oke. Nggak setuju. Mungkin aku aja kali ya. Nggak setuju. Karena banyak sekali yang aku temuin tuh, justru tuh kebalikannya. Gitu ya. Justru kebalikannya. Terlihat kemasannya aja tuh Lembut, tapi nggak punya hati sebenarnya. Banyak kali nggak peduli, bahkan cuman udah
duitnya habis sudah cabut, langsung cabut, seketika itu cabut. Bener-bener nggak ada hati sama sekali. Udah. Tapi biasanya kalau kayak gitu memang dari awal orientasinya duit. Memang. Dan cowoknya juga makanin. Masalahnya nge-treatnya juga seperti itu. Akhirnya ya orang bertahan karena duit. Gitu. Yang bahaya adalah ketika mereka di awal sama-sama tahu. Maksudnya? Yang bahaya itu di awal nih. Cewek ini orientasinya duit. Yang cowok tahu. Yang cowok ini juga tahu. Dia kasih duit, dikasih makan segala macamnya. Orientasi awalnya begitu. Lama-kelamaan baper, bahaya. Bahaya bos. Good luck mate. Bahaya. Itu yang banyak kejadian. Itu yang banyak yang kayak akhirnya wah berantakan segala macamnya. Makanya bener tuh Viti yang terakhir aku tonton, kalau selingkuh siap-siap bangkrut. Iya. Ya. Setuju sih. Gimana bro? Betul gak kelihatan orangnya? Aduh. Ya, barang lebih seperti itu. Bukan di cowok juga, di cewek juga banyak yang kayak gitu. Ya kan, buktinya. Ya. Jadi tinggal lihat siapa yang dimakanin dan siapa yang ngasih makan. Udah. Siapa korban, siapa playernya. Iya kan, cowok kan, cewek juga banyak yang bangkrut gara-gara itu. Oh banyak, kan? banyak juga. Jadi kurang lebih sama sih, kurang lebih sama. Jadi bukan cuman cowoknya doang yang kebanyakan jadi yang habis. Cewek-cewek banyak banget yang habis. Kita baru aja bahas tuh. Ya kan? Jadi ya agak susah sih, agak susah. Melihat karakter orang ya. We never know. Iya, karena susah sekali ngebedain yang mana tuh yang asli, mana yang fake. Ya kan? Susah sekali. Ada tips mungkin membedakan asli dan palsu aspal? Selain dari sign-nya made in China mungkin? Tiga tae. Iki aku di boykot suwe-suwe si Jinping. Tipsnya mungkin aku bisa nambahi pakai tipsmu yang dulu kamu pernah ngomong sama aku. Oke. Kita nggak bisa ngontrol ketika orang lain bersikap fake apa enggak. Tapi at least kita nggak perlu faking dirinya kita sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman, podcast kita tayang setiap hari Minggu. Kita nambah lagi sekarang. Ya. Oke. Setiap tayang hari Minggu pukul 5 sore. Dan setelah di episode berapa teman-teman, kita mau 2 kali seminggu. Ini episode berapa kita? 2. Yang udah tayang minggu ini apa? Kedua. Berarti di episode ketiga sama keempat nanti minggu yang sama barengan. Jadi setelah episode kedua, episode ketiga dan keempat nanti akan tayang setiap minggunya itu 2 kali. Di hari Minggu dan di hari Rabu. Atau mungkin akan pindah di hari Sabtu yang minggunya dan tayang di hari Rabu juga setiap jam 5 sore. Ya, jangan lupa follow akun sosial media kami di TikTok dan Instagram. Tapi kalau full video sekalian selalu bisa nonton di YouTube yang full videonya. Tapi kita juga ada di Spotify sekarang. Yeay. Kita di Spotify dan Noise, ya. Semoga bisa membantu juga memberikan insight. Udah deh, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Bye.